Butuh pagar, teralis, atau kanopi yang kuat dan elegan? Percayakan pada Anugerah Las Banjar, dibuat khusus, rapi, dan tahan lama. Di tanah Sunda, berabad-abad silam, berdiri sebuah kerajaan besar bernama Pajajaran. Rajanya terkenal bijaksana, sakti, dan disegani. Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja yang bersemayam di Pakuan Pajajaran. Dari darahnya lahirlah raja-raja, ulama, bahkan para pejuang yang kelak menyebar ke berbagai pelosok Nusantara. Inilah kisah silsilah yang mengalir dari singa Pajajaran. Prabu Siliwangi naik tahta sekitar abad ke-15. Dari dirinya lahir putra-putri yang kelak membentuk sejarah besar Nusantara. Prabu Siliwangi berkata, "Anak-anakku, jagalah Pajajaran dengan kebijaksanaan, sebab negeri ini bukan milik kita semata, tetapi titipan leluhur dan rakyat." Dari Prabu Siliwangi lahir beberapa tokoh penting. Pertama, Prabu Surawisesa. Ia seorang raja kerajaan Sunda, Pajajaran yang memerintah dari tahun 1521 hingga 1535 Masehi. Ia adalah putra dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dan Nyimayang Sunda. Kedua, Raden Kian Santang atau Syekh Sunan Rohmat Suci adalah putra Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja, Raja Pakuan Pajajaran dengan Nyimas Subang Larang. Ia lahir pada 1427 Masehi dengan nama Raja Sangara. Ketiga, Raden Walang Sungsang, dikenal juga sebagai Pangeran Cakrabuana. Ia adalah putra Prabu Siliwangi, Prabu Jayadewata dan Nyimas Subang Larang, serta pendiri Kesultanan Cirebon. Keempat, Nyai Rara Santang adalah putri dari Raja Pajajaran, yakni Prabu Siliwangi. Merupakan anak kedua dari Prabu Siliwangi dan Nyimas Subang Larang. Ia menikah dengan Syarif Abdullah, ayah dari Sunan Gunung Jati. Kelima, Prabu Surosoan adalah putra dari Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi, yang kemudian menjadi penguasa wilayah Banten pesisir. Ia adalah kakek dari Sultan Maulana Hasanuddin, pendiri Kesultanan Banten, dan namanya juga digunakan sebagai nama Keraton Surosoan, yang menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Banten. Dari Walang Sungsang dan Rara Santang lahir jalur Cirebon dan Banten yang kelak memegang peran besar dalam Islamisasi Jawa Barat. Dari Raden Kian Santang lahir kisah rakyat tentang pendekar sakti yang mengislamkan banyak daerah. Akhirnya, pada abad ke-16, Pajajaran runtuh, tetapi darah Siliwangi tidak pernah padam. Di Cirebon, garis keturunannya bersatu dengan para wali. Di Banten, keturunannya melahirkan sultan-sultan besar, seperti Sultan Maulana Hasanuddin dan Sultan Ageng Tirtayasa. Di tanah rakyat, nama Siliwangi tetap harum, disanjung sebagai Raja Adil, yang konon moksa, lenyap bersama pasukan harimau putihnya. Inilah takdir. Kerajaan bisa runtuh, istana bisa hancur, namun darah dan nama besar akan tetap hidup. Dari Prabu Siliwangi mengalirkan raja-raja, wali, dan pejuang. Silsilahnya tidak berakhir, tetapi menjelma dalam denyut nadi Nusantara. Mengapa Prabu Siliwangi menjadi sosok yang diagung-agungkan oleh masyarakat Sunda? Kerajaan Pajajaran mencapai masa keemasan saat dipimpin oleh Sri Baduga Maharaja yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Di bawah kepemimpinannya, pembangunan merata dan kesejahteraan rakyat meningkat pesat. Dalam naskah Carita Parahyangan, disebutkan bahwa Prabu Siliwangi membangun tempat ibadah di tengah permukiman warga untuk menguatkan kehidupan spiritual rakyatnya. Sebagai raja besar, ia juga menciptakan berbagai karya monumental. Salah satunya adalah pembangunan telaga besar bernama Maharena Wijaya dan jalan penghubung antara ibu kota Pakuan dan daerah Wanagiri. Ia memperkokoh pusat pemerintahan, memberikan hak istimewa berupa desa perdikan kepada para pendeta demi mendukung kegiatan keagamaan, serta mendirikan berbagai fasilitas penting
seperti asrama prajurit, istana putri atau yang disebut kaputren, tempat pertunjukan, dan markas angkatan perang. Tak hanya itu, Prabu Siliwangi juga menyusun sistem pemerintahan yang tertib. Ia mengatur sistem upeti dari raja-raja bawahan dan menetapkan undang-undang sebagai dasar hukum kerajaan. Semua ini menunjukkan betapa kuat dan majunya kerajaan Pajajaran di bawah kepemimpinannya. Prestasi besar yang dicapai oleh Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi tercatat dalam dua prasasti penting. Prasasti Batu Tulis dan Prasasti Kabantenan. Kedua peninggalan sejarah ini menunjukkan bahwa Prabu Siliwangi tidak hanya membangun infrastruktur dan kekuatan militer, tetapi juga memperkuat kehidupan sosial, budaya, dan spiritual rakyat Pajajaran. Bukti lain dari kejayaan ini juga terlihat dalam pantun-pantun lama serta kisah dalam Babat Sunda. Di masa pemerintahannya, Kerajaan Pajajaran juga membuka hubungan internasional. Pada tahun 1513 Masehi, kerajaan ini menjalin kerjasama bilateral dengan bangsa Portugis. Tak hanya itu, Pajajaran pun aktif dalam perdagangan laut dengan berbagai bangsa lain, seperti Cina, Keling, Persia, Mesir, Campa, Madinah, Pahang, Kalimantan, Jawa, serta puluhan kerajaan lain di Nusantara. Untuk menunjang komunikasi lintas bangsa ini, dalam naskah kuno Kropa 630 Sang Hyang Siksa Kandangkaresian, disebutkan adanya seorang ahli bahasa yang sangat penting, yaitu juru bahasa Dharma Murcaya. Ia berperan sebagai penerjemah atau juru bahasa yang menguasai berbagai bahasa asing demi memperlancar hubungan diplomatik dan perdagangan. Satu hal penting yang jarang diketahui banyak orang adalah bahwa dalam menjalin hubungan diplomatik dengan bangsa asing, Sri Baduga Maharaja tidak pernah memperkenalkan negaranya sebagai Kerajaan Pajajaran, melainkan dengan nama resmi Kerajaan Sunda. Hubungan diplomatik dijalin melalui pertukaran utusan antar negara. Sementara itu, di pelabuhan-pelabuhan, para pedagang asing berkumpul dan saling menukar barang dagangan mereka. Kerajaan Sunda tidak serta-merta menerima semua barang yang ditawarkan. Pihak kerajaan menyaring atau memfilter barang-barang tersebut dan hanya membeli apa yang dibutuhkan rakyat. Kebijakan ini menunjukkan betapa bijaksananya sang raja dalam mengatur kebutuhan negeri dan rakyatnya. Selain itu, Sri Baduga Maharaja juga berhasil membuka banyak lapangan pekerjaan bagi rakyat Sunda. Masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya peluang kerja di berbagai sektor, seperti di pelabuhan-pelabuhan wilayah Barat Jawa, pembukaan lahan pertanian, budidaya lada dan merica, hingga industri kain tenun. Dengan strategi ini, Sri Baduga tidak hanya membangun infrastruktur, tapi juga membangun ekonomi rakyat secara nyata. Menurut catatan dalam dokumen Portugis dan juga naskah Nagara Kertabumi, setelah Sri Baduga Maharaja turun tahta, ia masih aktif menjaga stabilitas kerajaan. Ia mengutus putranya Surawisesa yang kelak menjadi raja kedua Kerajaan Pajajaran untuk meneruskan kerjasama dan menjalin hubungan baik dengan bangsa asing. Salah satu langkah diplomatik penting adalah saat Sri Baduga mengutus Surawisesa untuk bertemu dengan Alfonso d'Albuquerque di Malaka. Misi ini bukan sekedar kunjungan biasa, tapi merupakan bagian dari upaya menciptakan kerjasama dagang dan perdamaian antar negara. Walaupun saat itu Malaka telah dikuasai oleh Portugis, Sri Baduga tidak melihatnya sebagai ancaman, melainkan peluang. Tujuannya jelas, agar Pajajaran tetap kuat dan berdaya saing, kerajaan perlu menjalin hubungan dengan kekuatan besar seperti Portugis. Melalui pertemuan ini, Pajajaran berharap bisa memperoleh dukungan komoditas penting dan stok perlengkapan perang, sekaligus memastikan posisi strategisnya tetap terjaga di tengah dinamika kekuasaan dunia maritim. Salah satu momen penting dalam hubungan internasional Kerajaan Pajajaran adalah kunjungan utusan Portugis ke ibu kota Pakuan. Dalam kunjungan itu, Portugis diwakili oleh Hendrik de Leme, sedangkan pihak Pajajaran dipimpin oleh Surawisesa, putra Sri Baduga Maharaja, bersama para staf dan menteri perhubungan kerajaan. Peristiwa bersejarah ini terekam dengan cukup rinci dalam catatan Tome Pires, seorang penulis dan apoteker Portugis yang turut melakukan perjalanan ke wilayah Nusantara. Tulisan tersebut kemudian diterbitkan dalam buku berjudul The Suma Oriental.
Tome Pires mencatat banyak hal menarik, khususnya mengenai kehidupan sosial di Kerajaan Pajajaran pada era Sri Baduga Maharaja. Ia mengunjungi Sunda Kelapa pada tahun 1513 M dan masih aktif melengkapi catatannya tentang struktur politik, ekonomi, dan budaya kerajaan. Menurutnya, pusat pertumbuhan ide dan kekuasaan berada di kota Pakuan, yang ia sebut sebagai Dayo atau Daya. Ia menggambarkan bahwa kota tersebut memiliki rumah-rumah yang tertata rapi dari daun palem dan kayu, mencerminkan keteraturan dan estetika yang tinggi. Catatan ini bukan hanya memperkaya informasi sejarah, tetapi juga menjadi bukti otentik dari kemajuan budaya dan arsitektur di masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja. Dalam catatan The Suma Oriental, Tome Pires juga menuliskan estimasi jumlah penduduk ibu kota Pakuan Pajajaran yang mencapai sekitar 50.000 jiwa. Angka ini tergolong besar untuk ukuran kota pada masa abad ke-16, menandakan bahwa Pakuan bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga pusat kehidupan masyarakat Sunda yang maju dan terorganisir. Pajajaran dikenal memiliki sejumlah pelabuhan penting yang mendukung aktivitas perdagangan laut. Beberapa di antaranya adalah Banten, Cigede, Tangerang, Sunda Kelapa, Karawang, dan Cimanuk. Pelabuhan-pelabuhan ini tidak hanya menjadi pintu masuk dan keluar barang dagangan, tetapi juga menjadikan Pajajaran dikenal sebagai negara kesatria dan pahlawan laut. Peran penting dalam menggerakkan ekonomi kerajaan dimainkan oleh dua kelompok masyarakat, nelayan dan pedagang. Kedua profesi ini menjadi tulang punggung perekonomian, memperkuat posisi Pajajaran dalam perdagangan antar bangsa. Dengan keteraturan kota, komoditas ekspor unggulan dikirim ke mancanegara. Barang-barang seperti beras, lada, kain tenun, tamarin, asam, sayur-sayuran, serta ternak seperti ayam, kambing, dan kerbau menjadi komoditas penting yang memperkuat fondasi ekonomi kerajaan. Dengan keteraturan kota, kecakapan berdiplomasi, serta kekuatan perdagangan maritim, Kerajaan Pajajaran di bawah Sri Baduga Maharaja benar-benar mencapai masa keemasan sebagai kerajaan besar nan disegani di Tanah Sunda dan kawasan Nusantara. Tak hanya dari naskah lokal, sosok Sri Baduga Maharaja juga mendapatkan pengakuan dari tokoh luar negeri. Tome Pires, penjelajah asal Portugis yang pernah mengunjungi kawasan Nusantara, mencatatkan kekagumannya terhadap kepemimpinan Raja Sunda. Dalam The Suma Oriental, ia menulis, "The kingdom of Sunda is justly governed. They are true men." Penilaian ini mencerminkan tingkat kepercayaan dan rasa hormat bangsa Eropa terhadap tatanan sosial dan keadilan yang dijaga oleh Sri Baduga Maharaja. Ia dipandang bukan hanya sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai pengayom yang membawa ketenangan dan kejujuran bagi rakyatnya. Pujian serupa juga muncul dalam naskah kuno Carita Parahyangan yang menyebut Sri Baduga Maharaja sebagai Disilihanku Prebu, Nalendra Putra Premana, Inya Ratu Jayadewata, Sang Muaktaring Rancama, Lawasnia Ratu 38 tahun. Dipilih menjadi Prabu, putra raja yang bijak. Ia adalah Ratu Jayadewata yang memerintah di Rancamaya selama 39 tahun. Lebih lanjut, naskah itu menggambarkan bahwa pada masa pemerintahannya, tidak ada musuh besar maupun kecil yang mampu mengguncang kerajaannya. Seluruh penjuru negeri, utara, selatan, barat, hingga timur, hidup dalam kedamaian dan kemakmuran. Tidak ada rakyat yang mengalami kesengsaraan, karena segalanya tercukupi. Kombinasi antara catatan asing dan lokal ini menjadikan Sri Baduga Maharaja sebagai simbol keadilan, perdamaian, dan kejayaan kerajaan Sunda yang memancarkan pengaruhnya hingga ke negeri seberang lautan. Di balik kejayaan kerajaan Pajajaran pada masa Sri Baduga Maharaja, terdapat satu pondasi utama yang menjadi pedoman kehidupan rakyatnya, Sang Hyang Siksa, atau lebih dikenal sebagai Siksa Kandang Karesian. Ajaran ini bersumber dari Purbatisti Purbabati, yaitu kumpulan peraturan dan ajaran leluhur yang berlaku secara universal bagi seluruh warga kerajaan. Dokumen berharga ini kini tersimpan di Museum Nasional Indonesia
dalam keropak 630, bagian dari koleksi manuskrip Sunda B. Teks kuno tersebut berisi 30 lembar naskah, dengan bagian akhir mencatat tahun penulisannya sebagai 1440 Saka atau 1518 Masehi. Di dalamnya termuat dua istilah penting, siksa kandang Karesian sebagai ajaran utama kehidupan, Kundangun Urang Reya sebagai tuntunan moral dan sosial bagi rakyat. Jika dikaitkan dengan masa kini, siksa kandang Karesian dapat dianggap sebagai cikal bakal konstitusi masyarakat Sunda, semacam undang-undang dasar yang mencakup seluruh aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada masa Sri Baduga Maharaja, aturan ini benar-benar ditegakkan. Sang raja bahkan membentuk sistem peradilan untuk menegakkan hukum dan memberi sanksi kepada siapapun yang berbuat kejahatan. Hukum tidak memandang pangkat maupun jabatan. Siapapun yang melanggar akan dihukum sesuai aturan. Dengan adanya sistem ini, masyarakat Sunda kala itu tumbuh dalam kesadaran hukum dan etika, menjadikan kerajaan aman, rakyat sejahtera, dan keadilan ditegakkan. Inilah salah satu bukti nyata bahwa kejayaan kerajaan Pajajaran tidak hanya dibangun dari kekuatan militer dan perdagangan, tapi juga dari tatanan hukum yang luhur dan beradab. Naskah kuno seperti Carita Parahyangan, Siksa Kandang Karesian, dan karya puisi lainnya, kita dapat memahami nilai-nilai tradisional yang ada ketika kerajaan Pajajaran mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Sri Baduga Maharaja. Karena naskah-naskah kuno ini ditulis pada tahun 1518 Masehi, yaitu pada masa kepemimpinan Sri Baduga Maharaja yang memerintah selama 39 tahun, mulai dari 1482 Masehi hingga 1521 Masehi. Naskah Siksa Kandang juga menyebutkan ungkapan Kangken Pare Beurat Sangga, yang berarti seperti padi yang menunduk karena berat isinya. Ungkapan ini mengajarkan nilai moral tentang menerima kritik dengan lapang dada. Jika kita dapat menerima kritik dengan tulus dan positif, maka karakter kita akan semakin matang. Seperti padi yang semakin berisi akan semakin menunduk. Naskah kuno Siksa Kandang Karesian memberikan gambaran yang sangat rinci mengenai struktur sosial dan pembagian keahlian masyarakat di Kerajaan Pajajaran pada masa kejayaannya. Naskah ini tidak hanya mencatat nilai-nilai moral dan etika, tetapi juga menjadi sumber penting yang mencerminkan keberagaman profesi serta sistem pengetahuan yang telah berkembang pesat pada masa itu. Dalam kehidupan masyarakat Sunda era Sri Baduga Maharaja, setiap orang dihargai berdasarkan keahlian yang dimilikinya. Jika seseorang ingin mengetahui kisah-kisah pewayangan, mereka disarankan untuk belajar dari Menen, sosok yang ahli dalam cerita-cerita wayang. Bila tertarik dengan dunia tembang tradisional dan karawitan, maka mereka bisa menemui Paraguna, yaitu seniman musik tradisional Sunda. Untuk urusan permainan rakyat atau kaulinan, masyarakat akan mencari empul, tokoh yang memahami dan melestarikan permainan tradisional tersebut. Cerita sejarah dan kisah turun-temurun dikuasai oleh prepantun, narator yang menyampaikan peristiwa masa lalu secara lisan. Di bidang seni rupa, khususnya lukisan di media seperti kanvas atau kain belacu, ada ahli lukis yang memainkan peran penting dalam menggambarkan kehidupan dan budaya masyarakat. Pekerjaan seperti menempa logam dan membuat peralatan dari tembaga dipegang oleh para pandai besi, sementara keahlian dalam ukiran atau pertukangan disebut sebagai maranggui. Seni memasak dan tata boga dikuasai oleh Hareu Catra, sementara keterampilan membatik dikuasai oleh para pangeyuk, seniman batik tradisional. Di bidang militer, para ahli strategi dan pelaksana pertahanan dikenal dengan sebutan hulu jarit. Untuk urusan spiritual dan pengobatan tradisional, masyarakat menghormati peran Sang Brahma yang kini mungkin disamakan dengan dukun atau ahli mantra. Kemajuan intelektual juga tercermin dari hadirnya bujangga, para cendekiawan yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan filsafat. Dalam sistem pemerintahan, seorang pemimpin negara disebut raja, sementara yang mengatur pertanahan dikenal sebagai mangkubumi.
Di wilayah pesisir, orang yang paham seluk-beluk pelabuhan disebut puhawang, sedangkan orang yang ahli dalam perhitungan dan perdagangan diberi gelar citrik. Mereka yang menguasai bahasa asing dan menjadi juru komunikasi lintas bangsa dikenal dengan sebutan juru bahasa Dharma Murcaya. Naskah Siksa Kandang Karesian menggambarkan tatanan sosial yang kompleks dan terorganisasi, mencerminkan betapa tingginya peradaban kerajaan Pajajaran di masa itu. Naskah ini bahkan dapat dikatakan sebagai bentuk ensiklopedia Sunda kuno karena memuat informasi mendalam tentang kehidupan, profesi, sistem hukum, dan pemerintahan masyarakat Sunda masa silam. Lebih lanjut, naskah ini memiliki kaitan erat dengan Kropak 630, sebuah manuskrip yang kini tersimpan di Museum Nasional Indonesia. Kropak 630 sering dianggap sebagai wujud nyata dari wangsit Prabu Siliwangi, yakni petuah, panduan, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan kepada generasi setelahnya. Dalam konteks sejarah dan budaya, naskah ini menjadi bukti otentik bahwa kerajaan Pajajaran bukan hanya kuat secara politik dan ekonomi, tetapi juga unggul dalam kebudayaan, spiritualitas, dan tatanan sosialnya. Bukti sejarah mengenai keberadaan sistem pertahanan dan pengelolaan air di Kerajaan Pajajaran, khususnya di era kepemimpinan Sri Baduga Maharaja, atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi, dapat ditemukan dalam berbagai sumber. Salah satunya berasal dari catatan ekspedisi Verenigde Ostindische Company Belanda yang disimpan dalam bentuk naskah kuno di museum, serta hasil penelitian arkeologis dan sejarah yang telah dilakukan. Dari dokumen-dokumen tersebut, terungkap bahwa Prabu Siliwangi membangun sebuah parit besar di luar benteng pertahanan ibu kota Pakuan. Benteng ini membentang luas, mulai dari kawasan yang sekarang dikenal sebagai Jembatan Bondongan hingga ke arah Stasiun Batu Tulis, mengikuti jalur rel kereta api yang kita kenal saat ini. Struktur ini menunjukkan bahwa pertahanan kota Pakuan dirancang dengan cermat, memperhatikan letak geografis dan keamanan wilayah. Tak jauh dari sana, terdapat sebuah situs penting lainnya yang dikenal dengan nama Gunungan dan Telaga Rena Mahawijaya yang berada di kawasan Bukit Badigul Rancamaya dan bagian kakinya. Telaga ini bukanlah danau alami, melainkan danau buatan yang secara khusus dibangun sebagai sarana upacara spiritual atau ritual keagamaan yang dikenal sebagai srada. Dalam konteks spiritual masyarakat Sunda kala itu, tempat seperti ini memiliki nilai sakral tinggi. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan peradaban, fungsi Telaga Rena Mahawijaya tidak hanya berhenti sebagai tempat ritual. Telaga ini kemudian berkembang menjadi infrastruktur penting yang berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu peran utamanya adalah sebagai penampungan air yang sangat berguna, terutama untuk mengantisipasi musim kemarau. Dalam konteks agrikultur dan kehidupan sehari-hari, keberadaan telaga ini membantu menjaga ketersediaan air bagi penduduk, serta mendukung kegiatan pertanian dan peternakan. Wawasan ini menunjukkan bahwa Sri Baduga Maharaja bukan hanya pemimpin spiritual dan budaya, tetapi juga seorang arsitek peradaban yang visioner. Ia mampu merancang fasilitas publik yang memiliki fungsi spiritual sekaligus praktis, memperkuat tatanan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Dari berbagai sumber yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pakuan Pajajaran adalah sebuah purasaba, yaitu pusat pemerintahan atau ibu kota dari sebuah kerajaan besar yang pernah berdiri megah di wilayah yang kini dikenal sebagai Jawa Barat. Pada masa keemasannya, kerajaan Pajajaran tidak hanya menjadi tempat tinggal para raja, tetapi juga merupakan kelanjutan dan warisan langsung dari dua kerajaan besar yang mendahuluinya, yakni Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Salah satu tokoh paling terkenal yang pernah memimpin Pajajaran adalah Sri Baduga Maharaja, yang dalam tradisi lisan dan pantun masyarakat Sunda lebih dikenal dengan gelar Prabu Siliwangi. Sosok ini kemudian menjadi lambang dan simbol kebijaksanaan seorang pemimpin Sunda yang dianggap mampu membawa ketentraman dan kemakmuran bagi rakyatnya. Kecintaannya terhadap budaya, aturan hukum, serta perhatian pada kesejahteraan masyarakat menjadikannya raja panutan sepanjang sejarah. Siliwangi sendiri bukan sekadar nama, melainkan bagian dari warisan budaya dan kesusastraan Sunda
Penyebutan Prabu Siliwangi pertama kali dapat ditelusuri dari berbagai naskah penting, seperti Sang Hyang Siksa Kandang Karesian dan Carita Parahyangan, yang menyebut nama ini dalam bentuk lakon pantun. Dalam salah satu catatan Belanda tertulis pula, "En Koperenbeeld Prabu Siliwangi in Telaga bi Cheribon," yang berarti sebuah patung tembaga Prabu Siliwangi di telaga dekat Cirebon, menandakan kuatnya jejak dan pengaruh tokoh ini dalam ingatan kolektif masyarakat. Menariknya, dalam tradisi lama masyarakat Sunda, menyebut nama asli seorang raja secara langsung dianggap tidak sopan atau bahkan tabu. Oleh karena itu, juru pantun dan para penutur tradisional lebih memilih menggunakan nama simbolis seperti Prabu Siliwangi untuk merujuk pada raja besar tersebut. Hingga kini, nama Prabu Siliwangi lebih dikenal luas oleh masyarakat ketimbang nama aslinya, Sri Baduga Maharaja. Padahal, keduanya merujuk pada sosok yang sama, seorang raja besar yang menjadi lambang kejayaan dan kebijaksanaan Sunda di masa silam.